لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Minha ta'allumul ilmi syar'i. Di antara wasiat itu adalah belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i dikasihnya 3. Ilmu perbaikan ibadah, ilmu perbaikan akidah, dan ilmu pembersihan hati. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalba usqula. Ta'allaman dan belajar sebenar-benarnya. Ilman in ilmu yusahhihu yang memperbaiki apa ilmu, ta'atan ing ketaatan, wa aqidatan dan memperbaiki akidah, wa muzakkil qalba dan perkara yang menyucikan hati, wa muzakkil dan yang menyucikan hati, al qalba ing hati, uskula maka gosoklah sampai mengkilat. Ini kita termasuk wasiat untuk menuju jalan menuju Allah. Jalannya para aulia adalah belajar ilmu untuk memperbaiki ketaatan. Bagaimana salatnya benar, wudunya benar, puasanya benar, baca Qur'annya benar, semuanya benar secara syariat. Zahirnya benar secara syariat, secara akal. Sebab itu para ulama mengambilnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita jangan pernah mengira bahwa ulama itu dari inisiatif mereka membuat yang baru-baru, enggak begitu. Memang zaman Rasulullah SAW belum dirumuskan, karena waktu itu orang semangatnya taat tinggi-tinggi. Jadi mereka enggak bedakan ini wajib al-sunat, sunat enggak usah, enggak ada begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah perintahkan, kerjakan. Sehingga waktu itu belum diperlukan ada bagian wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Tapi kemudian karena orang dari berbagai macam tempat pada masuk Islam, dengan berbagai macam background dan sebagainya masuk Islam, sehingga diperlukan pembahasan itu. Itu hukum syariat, hukum fikih, begitu ceritanya. Demikian juga hukum tajwid misalnya. Zaman Rasulullah SAW memang gak ada kitab Tuhfatul Atfal misalnya atau Jazariyah misalnya, tapi Rasulullah SAW betul-betul menerapkan begitu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu setoran Quran, wajib mutasil, lupa ayatnya. Kata Rasulullah kurang panjangnya. Jadi jangan dianggap itu 6 harokat, 4 harokat, 2 harokat itu dari ulama. Enggak, itu dari Rasulullah. Itu dari Rasulullah. Ulama hanya merumuskan begitu. Makanya ya dalam hal ilmu, dalam hal agama, yang hebat itu yang kuno memang. Beda dengan teknologi, yang hebat yang belakangan. Kalau agama enggak, makin kuno makin dekat ke Rasulullah makin hebat, makin bersih, makin bening. Nah, ini pertama yusahhu ta'atan, yang memperbaiki, meluruskan ketaatan. Atau misalnya mungkin nanti kalian pulang, atau mungkin pernah dengar orang mempermasalahkan tentang imsak misalnya. Permasalahan tentang imsak misalnya.
Imsak itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Kenapa? Kok mesti ada pemberitahuan imsak itu kenapa? Jadi jadwal yang ada di kita ini itu bukan di press gitu, enggak. Ya. Jadwal salat di kita ini enggak di press. Tapi ada ihtiyatnya. Kalau nggak salah 2-5 menit. Jadi misalnya masuk waktu maghrib tulisannya jam 17.53 misalnya. Maka sebenarnya itu 17.50 atau 49 itu matahari sudah terbenam sebenarnya. Cuman untuk hati-hatinya agak diundur kalau sholat. Nah sekarang kalau sahur gimana? Karena jadwalnya itu sama dengan bulan-bulan sebelumnya, nggak peduli Ramadan atau bukan, itu Senin Kamis atau bukan, pokoknya jadwalnya begitu. Maka tatkala subuh itu sebenarnya jam 5 misalnya, jam 4 lebih 27 misalnya, nggak akan ditulis segitu. Tulisnya jam 4 lebih 30 atau lebih 32 supaya orang sholat itu sudah betul-betul masuk waktu. Itu maksudnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau saklek, mau betul-betul letak begitu azan kita makan itu sudah kelewat itu. Waktu subuhnya udah tadi. Sudah lebih dari waktu subuh kalau azan itu sebenarnya. Nah, makanya ada imsak itu jangan sampai kita nabrak, itu maksudnya. Karena kalau lihat pedoman waktu azan atau jadwal itu sudah lebih dari waktu fajar shadiq. Begitu di Indonesia itu menerapkan kehati-hatian. Nah, makanya kita perlu dilandasi dengan ilmu. Kalau enggak nanti goyah. Iya ya, kan zaman Nabi enggak ada itu. Sayyidina Bilal teriak-teriak imsak. Bid'ah. Bukannya akhirnya gitu nabinya. Wah, akhirnya ke bawah-bawah. Nanti tarahin bid'ah, nanti apa ini dari imsak bid'ah, habis itu buka bersama bid'ah, sahur bersama bid'ah semua. Ya udah kalau gitu mobil bid'ah aja sekalian. Mobil bid'ah, motor bid'ah, kok mau HP, wah lebih bid'ah lagi itu. Oh, bid'ah kan untuk urusan agama. Untuk dunia nggak ada bid'ah, nggak Rasulullah nggak bilang begitu. Kalau bid'ah itu semua bid'ah kok. Kenapa dibagi-bagiin? Enaknya sendiri. Nah, kalau mau menang-menangkan itu. Nah, sahih ta'atan maksudnya perbaikan ibadah. Termasuk ini rukun, ini syarat wajib, ini syarat sah, ini yang makruh, ini yang batalkan. Itu semua jangan pernah dianggap ulama ngarang-ngarang sendiri, enggak. Ulama hanya merumuskan. Nah, yang agak kurang ajar itu kalau tiba-tiba orang dengan sombong mengatakan, enggak ada dalilnya itu. Allahu Akbar. Emang sudah berapa ribu kitab yang dibaca kok bilang enggak ada dalilnya itu? Kutubus Sittah belum tentu khatam. Udah bilang begitu. Khatam Kutubus Sittah pun ya itu belum semua hadis ada di situ gitu. Masih banyak kitab lain. Sunan Baihaqi 18 atau jilid itu. Sunan Kubro, kemudian Ma'rifatus Sunan wal Athar. Belum lagi Mustadrak Al-Hakim yang begitu tebalnya. Belum lagi kitabnya Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ibnu Syaibah. Wah, segini tebalnya. Belum lagi Musnad Ahmad. 20.000 hadis. Wah, masih banyak. Nah, ini kadang-kadang orang Kutubus Sittah aja belum khatam. Kadang khatam pun lupa juga isinya. Dengan enteng bilang, nggak ada dalilnya. Masya Allah, hebat banget. Kalau yang ngomong gitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita percaya. Soal Imam Syafi'i itu disebut ahata bisunnah, hujjah dia itu. Hampir nggak ada hadis yang beliau nggak tahu. Imam Ahmad pun begitu juga. Dari ini aku masih belepotan, bahasa Arab nggak tahu. Taunya terjemah lalu bilang nggak ada dalilnya. Allah. Jadi apa agama kalau begitu nanti? Iswahi aqidatan wa aqidatan, dan perbaiki akidah. Supaya tahu gimana bahwa Allah Ta'ala adalah
mukhalafah lil hawadisi misalnya, bahwa Allah Ta'ala adalah qidam, Allah adalah baqa, dan seterusnya, betul-betul tahu. Lalu orang juga ngomong gitu lagi, zaman Rasulullah nggak ada itu sahabat hafal sifat 20, misalnya begitu. Coba ada nggak hadisnya Rasulullah mengajarkan hafalkan ini, Allah wujud, kita baqa? Ya memang nggak ada. Tapi makna itu sudah dimiliki oleh para sahabat. Sebab waktu itu belum ada pengaruh-pengaruh luar yang harus menjelaskan akidah seperti itu pada mereka gitu. Zaman itu makanya belum diperlukan. Para sahabat akidahnya kuat-kuat, gak usah diajarin begitu. Nah kemudian di zaman Khalifah Ma'mun Ar-Rasyid, dia minta supaya dipinjemin buku filsafat. Maka ringkas cerita akhirnya bukan hanya dipinjamkan, dikasihin itu buku-buku filsafat itu. Dengan tujuan apa? Untuk urusan Islam. Akhirnya benar diterjemahkan oleh Ibnu Muqaffa dan lain-lain, itu ketua timnya, ahli bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa apa lagi begitu. Udah jadilah begini ini. Quran diragukan, keberadaan Allah diragukan, sifat Allah diragukan. Nah, udah kondisi begitu maka diperlukan ilmu akidah ini. Makanya ada Ummul Barohin, ada Dasuki, ada lain-lain. Karena kondisi sampai sekarang. Pemuzakil qalba, dan ilmu untuk pembersihan hati. Gimana menjauhkan sifat riya, sum'ah, mendapatkan sifat zuhud, warok dan lain-lain. Itu ada ilmunya semua. Nah, jalan menuju Allah dengan jalan aulia ini nggak bisa tidak. Harus belajar ilmu. Nggak bisa kita nyepi sendiri, lalu dapat ilham sendiri. Wah, pulang-pulang bawa agama baru nanti. Saya udah wangsit. Kok tahu? Oh, malaikat Jibril datang. Gimana? Oh, tinggi besar, gagah. Kayak saya. Wah, apa lagi kalau begitu gimana? Nah, Rasulullah melihat mengatakan Jibril aja penuh langit itu. Dibuka satu sayap penuh itu, langit itu penuh, dari timur ke barat penuh. Oh ini datangi jin, ngaku malaikat Jibril aja udah merasa menjadi nabi. Nanti parah lama-lama dia mengaku jadi malaikat Jibril nanti. Nah, itu dengan ilmu gitu. Nggak bisa dengan ilham itu nggak bisa. Jadinya dukun nanti, bawa agama baru, bawa hadis-hadis palsu, rawahu Bajamro. Itu akhirnya. Hadis salatatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Tiga ini tadi, perbaikan taat, akidah dan tazkiyah qalb, ini fardu ain, hukumnya fardu ain. Sebab ini diperlukan semua. Pendalamannya sudah memang fardu kifayah. Tapi yang cukup untuk keperluan dirinya itu fardu ain hukumnya. Fa'rifan, maka ketahuilah, wa'mal biha, beramalah dengannya, tahsul najatan wa'atila, maka engkau akan mendapatkan najah. Nah, tahsul, hasil apa najatun, keselamatan, wa'atila, dan menjadi tinggilah engkau, menjadi tinggilah engkau, wa'atila atau wa'atila. Dan sudah masyhur dalam sejarah bahwa tatkala orang ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tinggi, maka perawakannya, penampilannya udah itu belakangan. Imam Atha bin Rabah rahmatullah alaih misalnya, itu udah wajah tidak menarik karena hitam, udah mata agak cacat, tangan pun cacat, kaki pun agak cacat, tapi orang-orang berbondong-bondong sowan untuk tanya masalah, minta nasihat pada beliau. Sampai begitu. Imam Atha bin Rabah rahmatullah alaih.
Atau misalnya Imam Al-A'mash. Imam A'mash itu sama dengan namanya. Jadi matanya tuh selalu keluar beleknya begitu. Terus itu dibersihin, kotor lagi terus. Tapi orang ta'zim pada beliau karena saking tingginya ilmunya. Nah, itu maksudnya wa'dilah itu begitu. Pasti Allah muliakan, nggak mungkin tidak. Pasti Allah muliakan dia. Kemudian hal muhafadzah 'ala sunnah di antaranya adalah menjaga sunnah-sunnah. Nah, itu dalam diterangkan itu. Lihat itu. Sunnah menurut lughah itu adalah at-tariqatul qawimah, jalan yang lurus. Kalau menurut fuqaha, ma yusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan tidak disiksa. Kalau menurut muhaddisin, itu adalah aqwaluhu wa af'aluhu ahwaluhu. Sabda beliau, perbuatan beliau dan keadaan beliau. Ini sunnah yang dalam arti jalannya Rasulullah SAW dan juga perkara-perkara yang secara hukum tidak wajib tapi sunat gitu. Ini mencakup dua-duanya, mesti kita jaga. Jangan pas-pasan. Duhur hanya duhur aja, nggak ada qabliyah, nggak ada ba'diyah. Subuh hanya subuh aja, nggak ada qabliyahnya. Isya hanya isya aja, nggak ada qabliyah, nggak ada ba'diyah. Itu betul-betul seperti orang makan nasi aja nggak ada lauknya. Udah, ini makanan pokok tertunai. Allah. Itu bukan jalan aulia kalau begitu. Bukan. Jagalah sunnah-sunnah dan adab-adab atat yang telah datang kepada sunnah dan adab ma'suratan. Hal yang jadi diriwayatkan ada sanadnya begitu. Ana khairi man jaa mursalan, dari sebaik-baik orang yang datang mursalan sebagai orang yang diutus. Inna tasawwufa kullahu lahu al-adab wa min al-awarif fatluban huwa awila. Sehingga tasawuf semuanya itu adalah adab. Wa minal awarifi, dan dari ma'rifat-ma'rifat pengetahuan fatlubanhu, maka carilah dia, wa'awila, dan jadikan pegangan. Nah, maka tasawuf ini adalah adab total. Tasawuf adalah adab. Adab makan, adab minum, itu semuanya bagian tasawuf. Cuman kita dalam dakwah nggak dikasih teori yang rumit-rumit, istilah-istilah yang nggak mudah dipahami, nggak ada sehari-hari. Dah gitu aja. Ya isinya tasawuf ya itu, padahal menjaga sunnah ya itu isinya tasawuf. Tuh lihat, inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Sungguhnya tasawuf itu semuanya itulah adab. Wa minal awarifi fatluban wa awila, dan dari ma'rifat pengetahuan, maka kita mesti cari itu dan dijadikan sebagai pegangan nantinya. Bukan sekedar tahu, tapi betul-betul jadi pegangan. Illa dalil ala tariqi ilal ilahi illa muttaba'atur rasulil mukmilah. Sebab tidak ada dalil penunjuk atau tariqi atas jalan ilah pada Allah illa muttaba'atur rasul mukmilah, kecuali ikut Rasul.
Makanya terkadang ada amalan-amalan yang agak ikhtilaf. Kenapa? Karena ini punya sanad sampai Rasulullah juga. Tapi bagi muhaddisin ini sanadnya dhaif. Sedangkan bagi ahli tasawuf ini enggak dhaif. Loh, kok bisa gitu? Bisa. Karena bagi ahli hadis itu seorang meriwayatkan pernah lupa sekali gitu aja, itu sudah jadi dhaif. Keliru menyampaikan sekali aja, udah jadi dhaif. Ketahuan salah menyampaikan, nggak cocok, apalagi ketahuan jalan-jalan di pasar nggak pakai peci, makan di warung, udah itu sangat dhaif itu hadisnya. Ya, gimana kalau gitu? Ada yang masih dhaif, ada yang masih sahih nggak nih hadisnya? Kita pernah ngalamin semua. Mengkol, ngebakso, udah dhaif hadisnya itu. Udah dhaif aja langsung, walaupun hafalannya kuat. Begitu. Nah, kalau dalam tasawuf itu punya kriteria yang lain juga. Kesolehannya, hafalan amalannya, menjaga adabnya. Ya kalau hanya pernah lupa sekali nggak masalah. Atau dalam tasawuf, dalam hadis ini orang nggak hati-hati meriwayatkan. Dia ambil riwayat dari orang yang pernah bohong, tapi dia nggak tahu husnudzon. Insyaallah bagus orangnya itu. Padahal dia bohong. Lalu diriwayatkan. Maka karena mereka pernah meriwayatkan berguru, dianggapnya berguru pada orang yang pernah bohong, ini jadi dhaif menurut muhaddisin. Tapi kalau boleh ada soal enggak lah, enggak semuanya yang diomongin terus jadi bohong, enggak lah. Ya itu mungkin ya, tapi yang ini enggak aja gitu. Sama-sama punya sanad ke Rasulullah SAW. Cuma tadi beda standarnya gitu. Nah di situ kadang ada ikhtilafnya antara jalur muhaddisin dengan jalur tasawuf. Sanad sama-sama punya sanad. Contoh misalnya dalam kalangan ahli tasawuf maka ada sholat hajat 12 rakaat. Yang itu ada aturannya khusus, kemudian ada doanya, ada bacaan-bacaannya. Itu sholat saking makbulnya sampai dari guru ke guru itu selalu wasiat awasnya. Sholat ini jangan diajarkan ke sebarang orang. Sebab kalau kepegang oleh orang yang niatnya jahat, tetap aja dikabulkan, nanti jadi kejahatan. Gitu. Saking makbulnya sholat itu. Dan sudah banyak yang membuktikan dan makbul. Gitu. Tapi ini bagi muhaddisin nggak bisa diamalkan. Kenapa? Karena sanadnya sangat dhaif. Kata ahli tasawuf, andaikan itu dhaif, lalu betul-betul sholat itu salah, mana mungkin Allah Ta'ala kabulkan? Kan ini jalur sholat hajat kan dikabulkan, berarti kan Allah ridho, Allah senang. Kata muhaddisin, enggak juga. Tukang sihir salah aja dikabulkan sihirnya. Wah, itu enggak selesai itu. Itu banyak dukun-dukun tukang sihir. Itu kan makanya makbul juga itu mantranya. Buktinya terbukti. Ini jadi sembuh, ini jadi bisa melihat dan sebagainya. Kayak itu mantranya mantra salah dikabulkan juga. Maka bagi muhaddisin dikabul gak dikabul bukan ukuran benar salah. Salah ya salah gitu aja. Nah, muncul istilah begitu misalnya. Nah, dua-duanya tiketnya sama, ikut Rasulullah. Mutaba'at Rasul mukmilah. Ikut Rasul yang menyempurnakan. Ikut apa? Fi halihi, dalam ahwalnya. Dalam artinya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi alihi wa maqalihi, dan perbuatannya serta perkataannya. Semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fatatabba'an, maka telitilah sebenar-benarnya. Tatabba' itu meneliti. Ya. Wa tabi'an, dan ikutilah, la ta'dila, dari jangan melenceng dari itu. Wa tariqu kulli masyayikhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Wa tariqu kulli masyayikhin, dan jalan atau tariqah setiap orang dari masyayikh itu qad quyyidat, telah betul-betul diikat. Bi kitabi rabbi, dengan kitab Rabbku, wal hadithi, dan hadis, ta'assala, dua-duanya sebagai asas, sebagai asal, sebagai pondasi. Nah, ini tasawuf zaman dulu tuh begini. Idris. Mursyid zaman dulu tuh begini. Betul-betul memegang kitab dan sunnah. Nah, itu gak bisa ditawar. Nah, cuman kesini yang jadi sandaran itu yang adalah yang seolah-olah saja. Oh, dia kan dikitnya banyak, udah lah pokoknya benar. Dia itu kan pernah pokoknya benar. Kalau zaman dulu nggak begitu. Mursyid thariqah tuh nggak semudah itu. Lihat dalam syarahnya itu. Qala Imam Sya'rani radhiyallahu anhu fi muqaddimatil Minanul Kubra, qad ajma'a asy-syaikh at-tariq ala annahu la yajuzu li at-tasaddur li tarbiyil muridin illa ba'da al-hulul fi syara'ati wa aliha wa alatiha kama da'wa al-sadah asy-syadidiyah. Para masyayikh thariqah telah sepakat bahwa tidak boleh bagi seorang pun dia memimpin tarbiyah murid-murid kecuali dia sudah betul-betul tabahhur. Ilmunya itu seperti lautan dalam syariat dan alat-alatnya. Ini nggak ada ceritanya orang dari mursyid lalu nggak tahu hukum hal haram, sah nggak sah. Oh, itu nggak bisa. Zaman dahulu begitu. Dan berikutnya itu juga la yadkhuluna ahadan fi at-tariq illa ba'da tabahhuri fi ulum asy-syari'ah. بحيث يقطع العلماء في منزل المضرب بالحجج الواضحة فإن لم يتبحر كذا لا يأخذون عليه العهد أبدا. Jangan pernah para murid itu berguru pada seorang dalam ilmu thariqah kecuali orang yang jadikan guru itu betul-betul seperti lautan dalam ilmu syariah. Yang seandainya diajak duduk dalam majlis munadharah perdebatan fikih, itu begitu kuatnya hujah-hujahnya. Kalau tidak, maka jangan sampai baiat thariqah pada orang seperti itu. Nah, zaman dulu begitu. Dan zaman sekarang barang sangat langka. Sampai almarhum Pak Yuzair rahmatullah alaih beliau pernah bilang ikatan thariqah itu sangat lemah. Susah ngontrol. Saya misalnya punya murid. Nah, murid ini belum layak jadi mursyid, lalu dia menobatkan diri sendiri jadi mursyid. Ya, saya nggak bisa apa-apa, hanya bisa ngingetin. Dia nurut gak nurut itu dia sendiri nanti. Contoh begitu.
Atau misalnya dia buat modifikasi dari tarekat yang saya ajarkan, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa, hanya bisa ngingetin tok. Lalu muncul lagi nanti versi baru, udah nggak bisa diingat. Begitu. Jadi maksudnya makin susah gitu. Ini zaman beliau lihat. Wa hadzal amru qad sara ahlu fi hadzal zaman a'azza min al-kibritil ahmar. Perkara ini di zaman ini, zaman beliau ini, zaman Syed Bakri ini, itu sudah sangat langka. Ini beliau meninggal tahun berapa ya? Syed Bakri, tulis enggak di sini? Oh, enggak ditulis. Ya mungkin 150 atau 200 tahun yang lalu, belum begitu lama. Zaman itu sudah seperti kibritil ahmar, seperti belerang merah. Belerang merah itu perkara saking langkanya, zaman dahulu diibaratkan seperti belerang merah. Kalau zaman kita sekarang seperti mencari jarum jatuh di tumpukan jerami. Susahnya bukan main. Zaman beliau mencari mursyid yang memenuhi syarat begini, apalagi zaman kita sekarang gitu. Sehingga kadang-kadang susah bedakan antara mursyid dengan dukun. Dan orang-orang kita, terutama di Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, Thailand, gampang sekali terkecoh dengan aneh-aneh begitu. Guru saya sudah kasyaf, derajatnya sudah mukasyafah. Wah, dia kok tahu? Oh iya, saya datang itu, langsung dia bilang, itu kenapa di tas tuh ada kerupuk segala? Padahal ditutup, itu tahu isinya kerupuk gitu. Lagi itu aja dibanggakan udah, wow, seolah-olah udah wali gitu. Wali benar ini, tahu kalau kresek saya isinya kerupuk. Nah, cuman gitu. Masya Allah, saking naifnya. Padahal itu kan mudah itu. Dia punya jin, bisik-bisikan sama jin koriknya itu. Tanyain, bos kamu bawa apa itu? Kerupuk, terus apa? Tempe, terus apa? Tahu, terus gula. Laporan. Itu gula beli di mana itu? Ada gulanya segala. Kenapa buat tempe? Masya Allah kasar. Masya Allah kasar. Dah jangan ngomong apa ini orang kasar. Wali, wah udah. Habis kalau begitu caranya. Ya seperti apa yang bilang dulu itu, saking naifnya masyarakat kita, makin aneh, makin nyeleneh, makin diyakini. Orang telanjang bulat jalan-jalan ke pasar dianggap wali juga. Masya Allah, menyedihkan sekali. طالع رياض الصالحين وأحكما ما فيه تظفر بالسعادة وأعملا. مطالعة kitab Riyadhus Shalihin. Wa ahkiman, dan kokohkan benar-benar. Ikuti benar-benar isi Riyadhus Shalihin ini. Ma fihi, apa yang di dalamnya, tazfar, engkau akan mendapatkan bisa'adati, dengan kebahagiaan, akan dapat bahagia nanti. Wa'mal, dan amalkanlah. Ya, mungkin nggak salah kalau dibilang bahwa kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia setelah Quran itu ya Riyadhus Shalihin itu. Kalau fadilah amal kan terbatas, masih tetap orang-orang tabligh saja. Kalau Riyadhus Shalihin itu Masya Allah, nggak tahu udah berapa puluh bahasa, dan itu sudah 800 tahun yang lalu dibaca sampai sekarang. Jadi kalau kitab seperti Riyadhus Shalihin itu banyak sebenarnya. Banyak orang ulama mengumpulkan kitab-kitab isinya nasihat seperti itu banyak. Tapi itu yang makbul sama Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala dilanggengkan sampai sekarang, udah 800 tahun masih dibaca. Masya Allah. Nurutin isinya itu udah soleh. Namanya juga Riyadhus Shalihin, namanya orang-orang yang soleh.
Cuman kita kadang-kadang karena Riyadhus itu kurikulum yang penting udah selesai, hatam ya sudah. Kitab taruh di rak, alhamdulillah saya udah hatam itu kitabnya. Itu yang dijual misalnya. Saya hatam kira-kira 5 tahun yang lalu. Isinya lupa. Boro-boro diamalkan, isinya aja lupa. Udah gitu puas lagi. Nah, dia bawanya syarahnya itu. Ada 4 syarahnya, saya punya semua itu. Tuh syarahnya semua. Bukan itu, diamalkan enggak. Yang jadi problemnya di situ. Wa tamma bil fardil ladzi la yuqrabu min dil ata'i bi dzalika akmala. Dan berikanlah perhatian dengan ibadah fardu alladzi la yuqrabu min dil ata' yang tidak mungkin didekati sapa min dil ata' zat yang maha memberi, yang punya pemberian bimithli dzalika dengan semacam fardu itu. Jadi mendekati pada Allah itu enggak mungkin ada cara yang lebih hebat daripada menunaikan yang fardu, itu maksudnya. Jadi nggak bisa orang sholat subuh sering kesiangan, misalnya nyantai jam 8 baru sholat subuh, habis itu sholat tasbih, sholat hajat sampai zuhur. Wah ini wali kayaknya, masya Allah. Ya, tapi subuhnya kelewat gimana itu? Nggak bisa. Yang paling utama yang fardunya itu, nggak ada pintu atau jalan mendekat pada Allah yang lebih daripada ibadah fardu dulu. Akmala secara sempurna. Mazala 'abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wa arjula. Mazala 'abdun, tidak henti-hentinya sapa 'abdun seorang hamba bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunat. Iku yaqrubu mendekat pada Allah. Hatta akuna, sehingga ada sapa saya Allah maksudnya. Lahu bagi abdun iku yadan menjadi tangan wal arjula dan menjadi kakinya. Maksudnya langkah, gerak, tangan, mata, telinga, aktivitas semuanya dalam bimbingan Allah. Wassam'an, dan Allah Ta'ala menjadi pendengarannya minhu dari abdun. Tsumma aina, menjadi penglihatannya, basurah yang melihat. Ai mithla dzalika, jadi semacam itu. Seolah-olah Allah Ta'ala menjadi pendengarannya, menjadi telinganya, menjadi kakinya, menjadi tangannya. Itu tadi, semua gerak-geriknya dalam tuntunan Allah. Jadi kan kita ini nggak semua ilmu pernah kita pelajari dan baca. Nah kadang-kadang dalam satu persimpangan jalan ada masalah. Ya Allah, ini gimana? Mau tanya orang jauh, ini pasti perjalanan di hutan. Buka kitab, mau kitab, ini gimana ya Allah? Ini harus mengambil keputusan sekarang ini. Ya Allah, bismillah, gini aja lah. Nah, dalam kondisi itu, dalam bimbingan Allah, itu salah satu maknanya, bahwa langkahnya selalu tepat, gerak tangannya selalu tepat, pandangan matanya, pendengarannya selalu tepat, karena dia terus-terusan menambah amal-amal nafil. Kalau wajib kan terbatas, nggak bisa ditambah. Subuh nggak bisa jadi 10 rakaat, nggak bisa. Ya bisa